Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 MKWK PKN di bawah bimbingan Ibu Dr. Aremi Evanta Boru Tarigan, SP, MPDK, MAK, CJAT. Pada hari ini kami akan mendiskusikan diskusi kami yang bertema toleransi pada generasi milenial dengan judul konsep dan praktik toleransi antar umat beragama di kalangan generasi milenial. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anderson Ababan sebagai moderator, Muhammad Usama sebagai observer, Andreas Nenggolan sebagai notulen, dan selebihnya sebagai penanggap. Kita mulai tentang isu konsep dan praktik toleransi umat beragama pada generasi milenial. Oleh karena itu, dengan adanya forum group discussion ini, kami akan menanggapi situasi ini. Kepada Saudara Muhammad Usama sebagai observer dipersilakan untuk memberikan isu. Membangunkan sahur merupakan salah satu kegiatan yang kerap dilakukan oleh kaum muslim pada bulan suci Ramadan. Namun adanya perbedaan pendapat antara salah satu artis Indonesia dengan pemuda setempat. Perselisihan ini terjadi karena kurang tepatnya pemuda dalam menggunakan toa masjid, sehingga mengganggu warga sekitar dengan suara dan tutur bahasa yang tidak sopan. Dalam kasus lain terjadi ujaran rasis dari organisasi masyarakat yang dilontarkan kepada anggota-anggota Aliansi Mahasiswa Papua KK Jakarta dan Forum Rakyat Indonesia untuk West Papua ketika aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, di mana sekelompok orang dari ormas tertentu berteriak kepada para pendemo asal Papua dengan kata-kata yang bernada rasis. Di antara umpatan yang terdengar adalah bau busuk dan orang hutan. Teriakan rasisme ini dianggapi oleh mahasiswa AMPKK dan FRIWP, dan mereka pun meminta untuk menghentikan eksploitasi isu rasisme terhadap rakyat Papua. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melemparkan kepada Saudari Sarah. Menurut Saudari, bagaimana sih konsep dan praktik toleransi antar umat beragama di kalangan generasi milenial sekarang ini? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, beberapa praktik toleransi antar umat beragama di kalangan generasi milenial sekarang ini adalah berteman tanpa memandang agama dan ras apapun, menghargai hari-hari besar teman yang beragama lain, saling menghargai kewajiban yang diajarkan oleh masing-masing agama, dan tidak mengajarkan doktrin-doktrin negatif terhadap teman-teman yang lain akan agama tertentu. Sekian, dikembalikan ke moderator. Kemudian saya beralih ke Saudara Tison. Bagaimana tanggapan Saudara mengenai tanggapan Saudari Amelia? Apakah Anda setuju atau apakah ada pendapat lainnya? Baik, menurut saya toleransi antar umat beragama sangat dirasa perlu diperkuat kembali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali bagi kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat. Jadi untuk mengamalkan toleransi beragama, tentu saja generasi milenial juga perlu memahami aspek-aspek yang ada pada toleransi itu sendiri. Aspek mengenai sikap yang diperlihatkan oleh generasi milenial terhadap sikap toleransi beragama berada pada kategori cukup baik. Hal ini menjadi perhatian kita bersama bahwa diperlukan sebuah usaha untuk kembali meningkatkan sikap toleransi beragama. Jangan sampai sikap toleransi itu hilang pada generasi milenial yang ada sekarang. Kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya beralih ke Saudara Fredrik dan Saudara Ardi Siagian. Menurut Saudara sekalian, bagaimana reaksi generasi milenial apabila di dalam sebuah organisasi menghadapi adanya perbedaan agama di lingkungan masyarakat? Silakan kepada Saudara Fredrik, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, organisasi itu adalah sebuah wadah bagi para generasi milenial yang mana seharusnya para generasi milenial mengikuti organisasi tersebut dengan menggabungkan seluruh umat agama ataupun ras yang berbeda, yang nantinya akan membuat organisasi ini semakin kokoh dan semakin solidaritas, seperti organisasi-organisasi kampus yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Desagian dapat menambahkan. Baik, menurut saya dan dengan adanya perbedaan agama di sebuah organisasi dapat melatih rasa toleransi dan saling menghargai. Sikap toleransi yang dimiliki generasi milenial dapat terjalin dengan damai dan organisasi tersebut dapat terjaga dengan harmonis. Dan dengan begitu, aktif berorganisasi dapat menciptakan generasi milenial yang berteknologi dan bertoleransi, sehingga dapat diharapkan membawa suatu perubahan yang jauh lebih baik dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sekian. Baiklah, saya setuju dengan tanggapan Saudara Fredrik dan Ardi.
Menurut saya sendiri juga, organisasi yang berisikan anggota yang berbeda agama dapat menjadi bukti konsep dan praktik toleransi dari generasi milenial. Namun, ada sebuah isu berupa ormas yang memberikan kata-kata rasis ketika mahasiswa Papua melakukan aksi demo. Menurut tanggapan Saudara Laurentius dan Saudari Nola, bagaimana tanggapan para saudara dan saudari sekalian mengenai berita dengan adanya organisasi yang bertindak rasis tersebut? Saya persilakan kepada Saudara Laurentius. Menurut saya, tindakan rasis sangatlah tidak baik. Berdasarkan beberapa data yang sudah saya dapat, tindakan rasis dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti dendam lama, perbedaan mayoritas dan minoritas, atau bahkan hanya karena iseng belaka. Pada artikel tersebut, tindakan rasis yang dilakukan oleh organisasi tersebut kepada mahasiswa Papua yang sedang melakukan demonstrasi hanya karena alasan iseng belaka. Mahasiswa Papua tersebut tidak pernah menciptakan masalah dengan organisasi tersebut. Saya harap semua warga Indonesia tidak lagi melakukan tindakan rasis dan dapat hidup damai satu dengan yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Nola dapat menambahkan, saya persilahkan. Ya, saya setuju dengan tanggapan dari Saudara Laurentius. Tentu saja salah jika membenarkan rasisme. Sedangkan dalam sebuah organisasi di mana kita seharusnya saling menghargai perbedaan dalam bentuk apapun, baik secara fisik, ras, suku, pemikiran, agama, dan lain-lain. Melalui kasus ini di mana orang Papua yang memiliki kulit lebih gelap ditandai sebagai orang yang jorok atau dekil. Disinilah pentingnya edukasi untuk masyarakat dan kesadaran dari diri sendiri bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan perbedaan yang unik satu sama lain. Lantas mengapa kita harus saling mencela? Jika kita tidak dapat bertoleransi satu sama lain, inilah yang menimbulkan perpecahan atau pertengkaran yang membuat tujuan kita menjadi tidak searah lagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Kita sebagai mahasiswa yang diagungkan sebagai agen perubahan, menurut Saudari Sarah dan Saudari Tania, apa sih peran mahasiswa sebagai agen toleransi dalam menanggapi berita tersebut? Kepada Saudari Tania, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi menurut saya, mahasiswa selain aktif dalam aktivitas akademik, mahasiswa juga memiliki peran yang strategis dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup mahasiswa maupun di lingkup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Sarah, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih. Menurut saya dari kasus aktivis tersebut, peran mahasiswa sebagai agen toleransi dalam menanggapinya adalah dengan kita harus membantu menegakkan hukum di negara ini, di mana setiap orang yang memakai hak pribadinya sendiri untuk menyuarakan dan mengekspresikan pendapatnya kepada instansi tertentu dapat dihargai dan didengar tanpa dipandang melalui suku, agama, atau ras orang tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, karena semua telah memberikan pendapat, ada baiknya kita mendengarkan kesimpulan pada diskusi hari ini kepada Andreas Nainggolan selaku notulen. Saya persilahkan. Baik, terima kasih buat waktunya. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang diskusi kita pada saat ini, yaitu konsep dan praktik toleransi antar umat beragama di kalangan generasi milenial. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, toleransi dapat tercipta jika kita semua saling menghargai. Apalagi jika kita mampu menciptakan organisasi yang dapat menunjukkan apa itu toleransi melalui kegiatan-kegiatan positif yang membangun tali persaudaraan, terutama bagi kita kaum milenial dan mahasiswa. Terlepas dari segala insiden ataupun isu yang terjadi, marilah kita membuat semua itu menjadi pandangan kita dan pelajaran bagi kita semua untuk lebih berbaur lagi dan berteman tanpa memandang suku, ras, maupun agama, untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih atas kesimpulannya Saudara Andreas Nainggolan. Karena itu, kita sebagai mahasiswa harus mampu untuk bersikap kritis dan konstruktif untuk menanggapi isu SARA pada zaman sekarang ini. Sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih.